بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالكم؟ Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah bi khair Ustaz. طيب، الحمد لله يا رب. نعم. Ini kita murajaah singkat saja. Kemarin seumahat sepakat sudah mempelajari macam-macam khabar. Ada berapa macam-macam khabar? Ada tiga. Tiga. Yang pertama, Yang pertama khobar mufrad. yang pertama khabar mufrad. Apa contohnya Ibu Fifik? Mukminun. Itu ya Ustaz. Enggak, bikin contoh sendiri. Oh. Alkitab, Ayo. Alkitab jadidun. Alkitabu. Hukum asal Alkitab dhamma. jadidun. Alkitabu jadidun. Nah, khabarnya berarti? Khabarnya berarti jadidun. Nah, kemudian yang kedua ada khabar yang bentuknya bukan mufrad tapi jumlah. Jumlah ada berapa macam? Ada dua. Ayo, ada jumlah. Ada jumlah Ismiyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'aliyah. Ini masih murajaah. Contohnya yang jumlah ismiyah, Ibu Uti. Contoh khabar jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Depannya isim. Perlu bantuan, kalau friend? Iya, belum ini nih, nggak connect nih. Ini kan mundur katanya. Iya, mundur, tapi kan nggak kebaca. Mundurnya jadi lupa Ustaz. Iya, makanya. Ngapain kita maju kalau yang belakang lupa? Nah, Ustaz. Ibu Maya, coba bantu Ibu Maya. Yang ismiyah ya Ustaz. Nah, ismiyah. As-sayyaratu qadimun. Itu mufrad bukan? Salah ya? Itu mufrad. Mufrad itu juga salah lagi. As-sayyaratu qadimatun. Oh, Ini. Apa jumlah ismiyah, Bu Sufi? Misalnya. Oh itu. Yang Misalnya kayak itu tuh. Al-qalamu. Ayo. Al-qalamu. Al-qalamu. Gini. Al-qalamu. Ya harus kalimat. Launuha. Ayo, al-qalamu launuhu qalam. Mudzakkar. Al-qalamu launuhu ahmar. Ahmar. Al-qalamu launuhu ahmar. Ya, jumlah ismiyahnya apa? Launuhu ahmar. Ahmar. Launuhu ahmar itu udah bisa jadi jumlah sendiri. Dia udah jadi jumlah ismiyah. Ya, launuhu mubtada, ahmar khabar. Ini jumlah ismiyah. Ya, Ustaz, suaranya agak jauh, Ustaz. Jauh. Coba. Nah, Ustaz. Suaranya jauh atau putus-putus? Jauh. Sekarang udah dekat, Ustaz. Sekarang udah dekat, baik. Alhamdulillah. Kembali lagi, al-qalamu launuhu ahmaru, gitu ya. Jadi launuhu ahmaru di situ sudah menjadi jumlah sendiri. Dia jumlah ismiyah. Kan khabarnya jumlah ismiyah. Khabarnya launuhu ahmaru. Berarti launuhu di situ sudah menjadi jumlah ismiyah. Berhubung launu sebagai mubtada, launuhu mubtada, ahmaru
Khobar. Khobar. Jadikan dia jumlah ismiyah. Nah, rangkaian jumlah ismiyah ini dijadikan khobar lagi bagi mubtada yang lain. Ya, mubtadanya tadi al-qalamu. Al-qalamu mubtada, launuhu ahmaru khobar jumlah ismiyah. Sudah ingat lagi? Astagfirullah, la haula wala quwata. Nah, Ibu Uti udah bisa ngasih contoh yang lain? Masih juga. Masih ditagih, ngutang itu. Apa mau jumlah fi'liyah Ibu Uti? Fi'liyah gampang. Fi'liyah lebih gampang, nah sahih. Muhammadun zahaba. Apa? Muhammadun zahaba. Muhammadun zahaba. Nah, Muhammad, mana kabarnya? Zahaba. Zahaba. Kenapa zahaba satu kata bisa jadi jumlah fi'liyah? Ada domir mustatir. Iya. Aywa, karena fa'ilnya domir mustatir. Ahsan. Baik, berarti tinggal kabar syibhul jumlah. Apa maksudnya kabar syibhul jumlah, Ibu Maya? Sibuk jumlah itu yang Yang seperti atau layaknya ya Ustaz. gimana? Soalnya agak jauh. Coba sekali lagi. Sibuk jumlah itu seperti atau layaknya ya khobarnya ya, atau yang harus ada huruf dorof atau jer. Nah, ya syibhul jumlah makna secara letter lucknya seperti atau semi jumlah gitu ya. Dia ada dua macam. Yang pertama kalau dia pakai dzaraf, atau yang kedua seandainya pakai jar dan majrur, sahih. Apa contohnya? Eh, eh, Al-Jidi min Magelang. Al-Jiddi itu siapa nama orang? Oh, bukan, kakek saya. Nggak bisa ya, Ustaz? Oh, harus nama orang ya, Ustaz? Enggak bisa. Kalau kakek saya berarti apa bahasa dari kakek? Jadun. Jadun. Jadun kakek saya berarti jad. Kakek saya berarti jadun. Saya berarti jadi. Dan tidak boleh pakai al. Tidak boleh pakai al. Sesuatu yang mudhaf, walaupun mudhafnya ke dhamir, nggak boleh pakai al. Al-kitabi, nggak boleh. Itu pelajaran semester 1. Al-qalami, al-babi, nggak boleh. Jadi langsung babi, qalami, kitabi, jaddi. Nah, jaddi. Jadi min Magelang. Jadi min Magelang. Dan mana kabarnya? Kabarnya min Magelang. Min Magelang. Syibhul jumlah jar dan majrur. Nah, silakan suruh jumlah yang lain. Ummahat. Yang lain, yang zar. Apa yang zar? Al-qalamu tahta. Tahta. Tahtal. Kursi apa ya? Al-qalamu tahta. Di bawah. Bingung jadi. Tadi udah nyebut kurang satu huruf doang. Tahtal kursi. Tahtal kursi. Nah, al-qalamu tahtal kursi. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, apa bahasa Arabnya? Al-jannatu tahta. Kaki apa ya? Kaki apa kaki? Qadam. Jamaknya aqdam. Kayak qalam jamaknya aqlam. Al-jannatu tahta aqdamil. Apa ibu? Ummi. Kalau satu orang, kalau banyak? Ummahati. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Nah, itu kabarnya apa? Jumlah atau syibul jumlah?
Syibul jumlah. Syibul jumlah. Syibul jumlah yang mana syibul jumlahnya? Tahta. Tahta Tahta aqdam. um Tahta ummahati. aqdamil ummahati. Nah, jelas ya halaman yang ini ya. Lanjut. Insya Allah. Khalas. Baik. Yang berikutnya tentang mubtada dan nakirah. Namanya mubtada pasti ma'rifah atau nakirah? Hukum asalnya. Hukum Ma'rifah. asalnya dia ma'rifah dan ini macam-macam ma'rifah yang sudah pernah kita bahas dulu ya. Nah, Ustaz. Nah, kemudian halaman berikutnya lagi. Bisa jadi mubtada nakirah. Sudah pernah dibahas ini? Udah, Ustaz. Ini Sudah? di video. Di Enggak, video. ini Oh, gabungan, kelas gabungan. iya Ustaz. Nah, Yang ini 2 pekan lalu berarti. nah, Mubtada bisa jadi nakirah. Kapan dia nakirah? Seandainya khabar syibhul jumlah, ayo, dan dia berada di depan mubtada. Tidak. Misalkan indana sayyaratun. Ya, ini bisa jadi nakirah. Misalkan amamal masjidi kitun. Nah, bisa aja di depan masjid ada kucing. Kucing. Ya, jadi mubtadanya mana? Mubtadanya adalah kitun itu. Ya, walaupun dia di akhir tetap mubtada dan di situ nakirah. Ya, jadi bisa aja mubtada nakirah. Yang pertama syaratnya didahului dengan syibhul jumlah. Ya, jar majrur atau zarf. Kemudian yang kedua, bisa jadi mubtada juga nakirah kapan? Seandainya Jadi mubtadanya adalah ismul kata istifham. tanya, ismul istifham. Ya, karena ismul istifham itu nakirah. Ismul istifham itu nakirah. Ya, sehingga kalau mubtadanya adalah ismul istifham, berarti otomatis mubtadanya berarti dia nakirah. nakir. Jadi cuma 2 kondisi. Ya, hukum asalnya mubtada ma'rifah dan mubtada menjadi nakirah hanya apabila dia datang belakangan didahului oleh syibhul jumlah. Dan yang kedua, dia adalah ismul istifham. Nah, sudah ingat yang ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Terus, insyaallah. Tunggu, Ustadz Afwan. Aha. Tadi yang kedua itu si ismu istifhamnya jadi mubtada ya? Istifham mubtada. Oh, istifham ya. Gimana cara tahu ismul istifhamnya itu mubtada atau khabar? Ismul istifham bisa mubtada, bisa khabar. Hati-hati. Kalau depan Nanti kita mubtada. kalau begini mubtada, kalau begini mubtada karena maridun nggak mungkin dia mubtada. Nggak mungkin dia nakirah. Ya, sebelumnya cuma ismul istifham. Ya, ini pasti dia khabar. Karena jawabannya man maridun, jawabannya apa kira-kira? Yang sakit Ahmad. Ahmadu Maridun. maridun. Mana mubtada dan khabar dalam Ahmadu maridun? Ahmadu mubtada. Ahmadu mubtada, maridun Khabar. maridun khabar. Iya kan? Berarti di sini maridun khabar. Sama. Ya, Ahmadu maridun. Man ini kan gantinya Ahmad. Nah, berarti man di sini mubtada, maridun di sini khabar. Jadi triknya jawab aja. Nanti dari jawaban kita tahu dia mubtada atau khabar. Nah, misalkan ma bika, saya pusing. Bi sudaun. Bi sudaun. Mana mubtada dan khabarnya? Mubtada. Bi sudaun. Daunnya khabar. Khabar. Jangan terpengaruh sama posisi.
Tulisannya gimana tulisannya? Ananya mubtada ya, Ma Ustaz? bika bi sudaun. Nggak ada ana. Oh, Bi kirain sudaun. Bi. Bi khuda'u. Bika kan kamu, kalau saya bi. Bi mutada dong. Enggak. Bi itu apa? dengan. Bi itu apa? Harfu. Harfu Harfu jar. jar. Harfu jar, Ibu Uti. Ini jar dan majrur. Jar dan majrur emang ada jadi mubtada. Khobar. Namanya jar majrur otomatis khabar. Orang kita udah belajar anwa'ul khabar, macam-macam khabar. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibhul jumlah. Di antara syibhul jumlah apa? Huruf Jar. 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 Berarti jar dan majrur atau dharf juga itu otomatis otomatis nggak bakal jadi mubtada. Pasti dia jadi khabar. Khobar. Berarti bi sudah bi di sini khabar, berarti mubtadanya adalah Ah, sudaun. udah. Udah. Sudah itu pusing. Sudaun itu pusing. Kayak sekarang yang terjadi sama ummahat. Tahu Ustaz, astagfirullah. Ini mabika artinya apa, Ustaz? Kalau saya Mabika juga itu ini bahasa Jermannya kunaon, teteh kunaon. Kamu. What happened with you? Ma kan what ya, Bika with you gitu ya. Oh, iya. Nah, jadi kemana tadi? Nah, bi berarti dia khabar, sudaun berarti dia mubtada. Soal kedua, gimana caranya mubtada kok nakiroh? Ini nakiroh mau ma'rifah. Nakiroh kok bisa mubtadanya nakiroh? Karena Karena istifham itu nakiro. Nah, itu istifham kan, ini sudah bukan istifham. Oh, sudah. Oh. Karena Ada di belakang dia. Bukan. enggak. Karena iya. Karena doang ini. Nggak ada pakai. Karena nggak pakai a. Hah? Karena jawabannya ada di atas. Apa di atas jawabannya? Istifham. Di atas poin pertama apa poin pertama? Karena khabarnya syibhul jumlah dan dia ada di depan. Makanya mubtadanya boleh Oh iya. nakirah. Barusan ini baru nih satu level sebelumnya. Nah, Ustaz, belum latihan aja ini. Belum latihan. Ini masih mau aja nih, masih pemanasan. Aja parah. Ya. Lagunya lama, Ustaz. Sama, saya juga baru paham sekarang. Nah, jadi mubtadanya di sini nakirah. Jadi otomatis ya. Ma bika, kenapa mubtadanya nakirah? Karena dia isim istifham. Jawabannya bi sudaun. Kenapa mubtadanya nakirah? Karena dia didahului oleh syibhul jumlah. Nah, ini mubtada yang nakirah. Ya, syarat-syarat mubtada yang nakirah, tetapi hukum masalah mubtada nakirah atau ma'rifah? Gimana, Ustaz? Hukum asalnya mubtada ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, Ustaz. Hukum asalnya mubtada ma'rifah. Dia nakirah kalau cuman Dua kondisi. didahului oleh syibhul jumlah, dan yang kedua Istifham. kalau dia jadi ismul istifham. Nah, sebenarnya sih kalau ngafalin nggak penting, yang penting ibu memahami konsepnya. Jadi minimal dalam satu kalimat ibu tahu mana yang mubtada, mana yang khabar. Ya, karena patokannya belum tentu urutan dan patokannya belum tentu ma'rifah dan nakirah. Yang ini juga udah berarti. Atau belum? Udah dalam video ya. Dalam video udah ini. Al-aslu. Hukum asalnya. Kalau tadi kita bahas ma'rifah dan nakirah, kali ini kita membahas urutannya. Mubtada duluan,
atau nakirah duluan. Mubtada duluan atau khabar duluan. Karena di beberapa case mubtada kadang-kadang ditaruh di belakang. Walaupun hukum asalnya mubtada itu di depan, kemudian khabar di belakang. Baik, al-aslu an yataqaddam al-mubtada 'ala al-khabar. Hukum asalnya mubtada duluan baru khabar. Contohnya anta mudarrisun. Mana mubtadanya? Mana khabarnya? Anta mubtada Mubtada. Anta mubtada mudarrisun Khabar. khabar. Mubtada dulu baru khabar. Suara saya jelas atau lebih kecil dari yang tadi? Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, Ustaz. Sebentar. Sekarang udah besar lagi ya. Nah, Ustaz. Baik, kemudian kadang-kadang boleh dibalik. Boleh dibalik. Ini kasus pertama. Boleh dibalik. Kalau boleh dibalik berarti boleh juga tidak. Jadi yang ini mubah hukumnya. Boleh dibalik, boleh enggak. Boleh dibalik, boleh enggak. Kapan boleh ini? Yang pertama, seandainya khobarnya ismul fa'il. Masih ingat ismul fa'il? Depannya umuman aja. Dalam Domah. pembahasan shorof ismul fa'il itu. Ada fi'il berenang ismul fa'ilnya. Berenang. Berenang. Ada fi'il belajar ismul fa'ilnya. Pelajar. Ya, jadi itu ismul fa'il ya. Pembahasan shorof. Seandainya khabar ismul fa'il, kemudian didahului oleh istifham, oleh pertanyaan A. Ya. Misalkan amudarrisun anta. Mudarrisun ismul fa'il. Ismul fa'il dari apa? Mudarris. Ismul fa'il dari darrasa. Darosa. Darrasa itu kan mengajarkan. Ya enggak? Darrasa itu mengajarkan. Orang yang mengajarkan ismul fa'ilnya disebut, mengajar itu disebut mudarris. Nah, seandainya dia ismul fa'il seperti mudarris didahului dengan istifham, maka boleh dibalik. Boleh dia ditaruh duluan. Boleh ditaruh di depan. Jadi di sini kita boleh bilang anta mudarrisun. Kalau anta mudarrisun berarti apa itu? Mana khabarnya, mana mubtadanya? Anta mubtada. Anta mubtada, mudarrisun Khabar. itu kan aslinya. Ya enggak? Anta mudarrisun itu aslinya. Nah, mudarrisun yang khabar ini kadang-kadang boleh ditaruh di depan. Selama tadi diawali dengan pertanyaan. Jadi boleh kita balik sebagai penekanan gitu ya. Apakah kamu langsung ke gurunya gitu penekanannya jadinya. Emang guru kamu gitu ya. Mudarrisun anta itu juga boleh. Mudarrisun anta, mana yang mubtada, mana yang khabar? Mudarrisul khabar. Anta mubtada. Ya, antanya yang mubtada, mudarrisunnya yang khabar. Paham ya? Tunggu, saya masih bingung. Tadi kalau saya juga. Di awalnya balik anta mudarrisun, si mubtadanya mana? Anta, mubtada kan ma'rifah. Tapi kan anta ada A-nya. Terus? Kata tanya. Oke. Tadi kalau ada A-nya, ada kata tanyanya jadi mubtada. Pertanyaan bagus ini Bu. Ini memahami yang di luar.
Betul. Jadi istifham itu tanya, tapi dia bukan isim, Ibu. Jadi tidak semua kata tanya itu isim. Tidak semua istifham itu isim. Seandainya yang di depan itu isim, berarti jadi mubtada. Betul. Poinnya Ibu itu sahih 100%. Kadang mubtada, kadang khobar sih. Tapi dia punya role ya, dia punya posisi. Tetapi kalau yang istifhamnya itu bukan isim, seperti A, itu bukan isim. A itu harf. Harf. Jadi beda dengan ma, beda dengan kaifa. Ya. Ini harf. Berarti A itu si harful istifham. kata tanya itu ada yang isim dan ada yang tidak, Bu. Sahih. Ada yang Gitu. isim, ada yang harf. Betul. Kalau dia isim, dia punya role mubtada dan khobar. Tapi kalau dia harf, enggak ada. Enggak dihitung. Tahunya dari mana? Taunya. Taunya dia isim atau harf. Oh. Semua istifham itu isim. Kecuali A dan hal. Ya, kalau kita mau cek lagi. Jadi mayoritasnya semuanya isim. Kecuali, ya, nih, coba ya. Kita pastikan lagi sebentar. Kecuali A, ya. Juga kecuali hal. Ya, hal sama A kan artinya sama sebenarnya. Ya, sisanya isim semua, Ibu itu. Apa, man, ma, kaifa, kam, ayu. Itu semua isim. Nah, Hasan. Hasan. Pertanyaan yang bagus. Tadi apa Ustaz? Jadi istifham ada yang isim, satu lagi si A itu apa namanya tadi? Sama hal? Huruf. Harfun tuh huruf. Kayak huruf jar, huruf nasab, ada huruf istifham. Dan dia cuma sifat. Cuma A sama hal aja. Nah. Dan berarti mubtada itu harus isim. Harus isim, iya. Mubtada harus isim. Mubtada itu ismun. Giliran khobar baru bisa macam-macam. Ya, bisa isim, bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Jadi kalau ada kata kayak pantesan kalau di depannya kalimat walaupun di depannya ada harf jar, ada harf tetap walaupun posisinya di depan bukan mubtada ya tadi ya. Bukan mubtada. Si khobar tadi. Iya, khobar rangkaian syibhul jumlah. Nah. Syibhul jumlah bukan sekedar rangkaian ya, rangkaiannya khusus jar majrur dan dzarf. Ini saya jujur ini kaidah tingkat atas. Betul, ini tingkat atas. Ya, bahkan di antara santri mungkin ada yang belum belajar ini. Kalau ummahat bisa nyambung, itu udah nilai plus. Ya. Makanya nyambungnya susah ya, pantes nih. Tingkat atas, tingkat bawah. Ini di antara kaidah yang harus dipelajari berulang kali. Saya juga kalau nggak ngulang saya lupa. Nah. Jadi jangan minder ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Kalau bingung tanya nggak apa-apa. Nah. Jadi seperti yang barusan ini al-mudarisun anta, ini kalau dipecah-pecah lagi Ustaz, al-mudarisu itu sebetulnya isim ya, atau fa'il ya. Dan anta ini mubtada. Jadi otomatis al-mudarisu khobarnya. Yang pertama, ini bukan fa'il, tapi ismul fa'il. Ismul. Tahu bedanya fa'il dan ismul fa'il? Tahu Ustaz? Fa'il. Apa bedanya? Kalau fa'il kan ada minnya, mudarisu. Ada wazannya. Ahsan, ada wazannya sahih, pembahasan saraf. Tapi kalau fa'il? Kalau fa'il yang ini mudarisu. Iya, pelakunya. Enggak, mudaris di sini ismul fa'il, bukan fa'il. Kalau kita sebut dia fa'il, fa'il dari apa? Emang di sini ada fi'il? Apakah di sini ada fi'il? Enggak ada. Fa'il itu pelaku.
Ya. Dhahabal mudarrisu. Baru mudarris itu fa'il. Fa'il itu pelaku dari sebuah fi'il. Fi'ilnya mana di sini? Di sini nggak ada. Kita lagi bahas jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Di sini dia ismul fa'il. Jadi nggak semua ismul fa'il menjadi fa'il. Bisa jadi ismul fa'il jadi maf'ul. Bisa jadi. Contohnya dalam bahasa kita. Seorang pelajar pergi ke sekolah. Itu jadi fa'il atau jadi pelaku atau jadi objek? Pelajar pergi ke sekolah. Pelaku. Jadi pelaku. Tapi pelajar bisa jadi maf'ul bihi, bisa jadi maf'ul bihi. Saya melihat seorang pelajar. Jadi apa di situ? Objek. Jadi maf'ulun bihi, tapi dia tetap ismul Ismul fa'il. Dia adalah orang yang mengambil peran belajar. Tapi di kalimat itu dia bukan pelaku, tapi dia jadi objek. Jadi ismul fa'il tapi bisa jadi maf'ul. Jadi ismul fa'il nggak ada hubungan dengan posisi dia dalam kalimat, nggak ada. Ismul fa'il itu bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi maf'ul bihi, bisa jadi fa'il juga. Ya, ismul fa'il pembahasan dimensi yang lain. Jadi inti ismul fa'il pokoknya isim yang diambil dari fi'il. Nah, di sini disyaratkan ismul fa'il, tapi ismul fa'il di sini menjadi khobar. Jadi ditekankannya di sini dia posisinya apa? Jangan dibilang ismul fa'il, posisinya adalah khobar. Dia ismul fa'il, betul ismul fa'il. Diambil dari fi'il darrosa. Yudarrisu. Ismul fa'ilnya mudarrisu. Tapi di sini posisinya sebagai khobar. Bukan fa'il. Bukan. Ismul fa'il juga bukan sebagai posisi. Jadi mudarrisun anta. Jadi kita punya dua isim di sini. Mana isimnya? Ada mudarrisun dan ada anta. Dari antara mudarrisun dan anta. Tinggal kita tentukan aja mana yang mubtada, mana yang khobar. Gitu kan? Kira-kira mana yang mubtada, mana yang khobar. Dan nggak apa-apa salah. Mudarrisun khobar. Mudarrisun tanpa ai itu harf itu. Ya, singkirkan dulu. Mudarrisun. Iya, mudarrisun khobar anta mubtada. Kenapa? Apa alasan ibu kok bisa mudarrisun khobar anta mubtada? Kenapa enggak sebaliknya? Karena anta ma'rifah. Aywa, karena anta ma'rifah. Kemudian mudarris Mudarris nakiro. Mudarrisun nakiro. Tidak mungkin kalau nakirah jadi mubtada kecuali dua syarat yang sudah kita sebutkan tadi, didahului oleh syibhul jumlah atau dia sebagai ismul istifham. Oh iya, istifham. Maka di sini mudarrisun khabar. Anta mudarrisun. Aslinya begitu. Anta mudarrisun. Aslinya begitu. Anta mudarrisun. Giliran pertanyaan boleh dibalik. Mudarrisun anta. Karena sesuai syaratnya. Ya, harus masbukun bil istifham. Harus diawali dengan pertanyaan. Kalau tidak diawali dengan pertanyaan ini, berarti nggak boleh dibalik. Kalau lagi nggak nanya, anta mudarrisun. Boleh nggak dibalik? Mudarrisun anta. Nggak boleh dibalik. Nggak ada pertanyaannya. Anta mudarrisun, mubtada khabar. Nggak boleh dibalik. Tapi kalau ada pertanyaan, anta mudarrisun, boleh nggak dibalik? Boleh. Boleh. Mudarrisun anta. Nah. Kelas? Ustaz, kalau mau cari gampangnya kayak misal nginget-nginget ini mubtada atau khobarnya yang mana, kalau setiap domir seperti anta pasti mubtada gitu, boleh nggak Ustaz? Nggak bisa ya? Jadi pokoknya setiap ada domir pasti itu mubtada gitu. Bukan Belum ya? Ini tentu, harus dilihat kalimatnya. Oh.
Harus dilihat kalimat. Bisa jadi dhamir khabar, bisa jadi dhamir fa'il, bisa jadi dhamir maf'ul bihi. Jadi dilihat kalimatnya. Nah, Nah, Ustaz. jadi intinya sebenarnya apa sih mubtada dan khabar itu? Mubtada itu premisnya, pembukanya, topik yang lagi kita bahas. Anta mudarisun, kita tuh lagi ngomongin kamu, lagi ngomongin anta. Apa yang lagi diomongin? Kamunya kenapa? Kabarnya apa? Keterangannya apa? Ya kamu itu guru. Nah itulah intinya mubtada dan khabar. Walaupun posisinya berubah-ubah, inti pesannya adalah kamu guru. Gurunya khabar. Nah, hmm, baik. Kemudian juga yang boleh dibalik. Ini boleh ya, bukan wajib. Yang boleh dibalik seandainya khabarnya syibhul jumlah dan mubtada'nya ma'rifah. Kalau mubtada'nya ma'rifah, dia boleh dibalik. Tapi kalau nakiroh, dia wajib dibalik. Misalkan, fil masjidi Zaidun. Ini aslinya apa? Zaidun fil masjidi. Aslinya Zaidun fil masjidi. Zaidun ma'rifah. Kita lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin Zaid. Berarti Zaid mubtada. Kenapa Zaid? Si Zaid kenapa? Oh, si Zaid di masjid. Nah, di masjid ini berarti khobarnya gitu ya. Seandainya mubtada'nya ma'rifah, kemudian khobarnya di masjid tadi syibhul jumlah, maka boleh dibalik. Berarti kita boleh ngomong Zaidun fil masjidi, kita boleh ngomong fil masjidi Zaidun. Tetap mubtada'nya mana? Ini Zaidun. Mubtada'nya Zaid. Tapi beda cerita. Seandainya mubtada'nya mubtada'nya nakirah. Misalnya kita mau bilang di masjid ada seorang siswa. Fil masjidi talibun. Nah, kalau nakirah talibun ini wajib di akhir. Nggak boleh talibun fil masjidi, tapi fil masjidi talibun. Ini kalau nakirah. Nah, ada yang punya contoh lain yang mirip kayak gini? Gampang ya? Fil hammami Muhammadun. Muhammadun fil hammami. Boleh dibalik? Boleh dibalik, Pak Ustaz. Nah, contoh lain. Fil baiti Fatimatu. Fil baiti Fatimah. Ahsan. Mana mubtada'nya? Fil baiti. Fatimatu mubtada'nya. Mubtada'nya Fatimah. Fil baiti sebagai khobar. Ahsan. Boleh dibalik. Nah, yang lain ada lagi? Fil fasli Muhammadun. Fil fasli Muhammadun. Ahsan. Ibu Uti ada? Sama aja. Fi Zoom Ibu Uti. Ibu Uti mubtada fi Zoom. Khabar. Nah, orang Arab biasa ngomong fi Zoom. Fi Fil Zoom. Teams. Fil Meet. Google Meet. Biasa. Campur-campur. Bukan campur gitu. Bahasa Inggris. Ya kan kita Zoom juga bahasa Indonesia di Zoom gitu. Masa kita ngomong diperbesar? Ngapain diterjemahin diperbesar? Di Zoom. Nah. Yang lain. Ya. Tulisannya gimana? Tulisannya Zai, Waw, Mim. Pakai alif lam. Az-Zumu. Udah jadi bahasa Arab. Az-Zum. Nah. Jelas ya sampai sini ya? Insyaallah. Baik, yang ketiga, idza lam yahsul bi taqdimil khabar lubsun wa iskal. Seandainya ketika khabarnya dibalik, ya dimajukan, tidak ada keanehan ya, atau tidak ada hal yang membuat bingung.
Ajibun kalamuhu. Ya, ini kan aslinya kalamuhu ajibun. Ya, perkataan dia ajib, menakjubkan. Ya, kalamuhu masya Allah mumtaz. Ya, kalamuhu mubtada. Ya, dan ma'rifah dia. Kenapa ma'rifah? Ada hu. Nah, karena mudhaf ke domir, mudhaf ke sesuatu yang ma'rifah. Oh, iya. Kalamuhu ajib. Kemudian dibalik, boleh nggak dibalik? Boleh aja, selama dia tidak jadi kebingungan, tidak ada masalah. Bisa kita bilang ajibun kalamuhu. Nah, ini di antara contohnya saja ya. Baik, kemudian Ustaz tanya sebentar. kasus yang di nomor yang kedua. Tadi kan itu kan sibul jumlah di depan. Di belakang adanya. Kalau yang pelajaran yang sebelumnya kan emang kalau di depannya Apa nih Bu? Coba diulangi tadi keputusan yang awal. Ini yang boleh di mubtada'nya di belakang kalau di depannya sibul jumlah. Baik, depannya sibul jumlah. Oke. Ya. Tapi kan yang sebelumnya dibahas kan memang begitu, kalau di depannya sibul jumlah mubtada'nya boleh di belakang. Tapi kalau yang sekarang itu boleh dibalik, boleh dibolak-balik ya. Tadi Ustadz bilang selama si mubtada'nya ma'rifah. Ma'rifah. Nah. Berarti kalau si mubtada nakiro nggak berlaku ini kata ini si bolak-balik, ini tetap berlaku yang si kalau di depannya sibul jumlah ya tetap aja dia jadi mubtada di belakang gitu. Iya, kalau mubtadanya nakiro otomatis itu wajib di belakang. Apapun di depannya. Kalau di depannya sibul jumlah. Iya. Tetap dia di belakang. Kalau dia pilihannya ya, kalau pilihannya adalah isim yang nakirah, kemudian sibul jumlah, berarti sibul jumlah wajib di depan, si isim nakirahnya wajib di belakang. Kayak yang ini akan kita bahas. Misalkan di sini, yang paling terakhir, lihat yang paling terakhir. Fil baiti Dhaifun. Fil baiti dhaifun. Ini bukan masuk pertanyaan Ibu deh. Jadi fil baiti di sini kan sibul jumlah. Sibul jumlah nggak mungkin jadi mubtada, betul? Nggak mungkin jadi mubtada. Nah, jadi otomatis ini fil baiti ini khabar muqaddam. Khabar yang dimajukan, muqaddam. Berarti mubtadanya mana? Mubtadanya dhaifun. Kenapa di belakang? Karena dia nakirah. Apakah boleh ke depan? Tidak boleh. Dia wajib di belakang karena dia nakirah. Beda kasusnya sama Zaidun. Kalau Zaidun dia ma'rifah. Jadi boleh di depan, boleh di belakang. Saya tidak tahu, ini bukan maksud pertanyaannya. Betul ya? Nah. Daripada lagi? Baik. Jadi tadi kasusnya adalah yang boleh dibalik. Hukum masalah mubtada dan khabar, mubtada dulu baru khabar. Tapi boleh nggak dibalik? Boleh dibalik dalam 3 kondisi ini. Baik. Sekarang kita ngomong yang wajib. Yang wajib. Ini nggak bisa diotak-atik, nggak bisa dibolak-balik. Yang pertama, yang wajib mubtadanya duluan. Kadang-kadang mubtada wajib duluan. Kapan mubtada wajib duluan, Pak Ustadz? Atau Bu Uti, atau Bu Maya dan Bu Vivik? Wajib mubtada duluan seandainya mubtadanya ismul istifham. Namanya juga ismul istifham, nggak mungkin dong di belakang. Namanya ismul istifham pasti di depan. Kebetulan ismul istifhamnya adalah mubtada. Ya udah wajib mubtadanya di Tahu dari mana ini ismul istifham ini mubtada? Triknya apa tadi? Dari jawabannya. Lihat aja jawabannya. Man maridun. Jawabannya apa? Muhammadun maridun. Muhammadun maridun. Berarti mannya di sini Muhammadun. Mubtada. Ya, mannya gantinya Muhammad, berarti dia mubtada. Berarti kondisinya kebetulan mubtadanya ismul istifham, jangan dibalik. Dia harus di depan.
Nggak boleh maridun man. Man maridun. Ini insya Allah jelas ya. Jadi kalau mubtada'nya ismul istifham dia wajib di depan. Lanjut. Lanjut, Ustaz. Baik. Kalau seandainya mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah. Boleh nggak mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Misalkan Allahu Rabbuna. Allah mubtada. Allah ma'rifah. Lafzul jalalah di sini ma'rifah. Rabbuna juga ma'rifah. Dari mana Rabbuna ma'rifah? Benar. Ada nanya. Mudhaf Karena dia mudhaf mudhaf ke ilaih. dhamir. Nah, Ma'rifah. karena dia mudhaf ke dhamir ma'rifah, maka dia ma'rifah. Jadi Allahu ma'rifah, Rabbuna juga ma'rifah. Ma'rifah. Cek suara, udah jelas lagi. Baik, Jelas. kalau dua-duanya ma'rifah seperti ini, ostos mastis. Yang di depan pasti dia mubtada. Yang belakang pasti dia khobar. Apalagi contohnya misalkan. Muhammadun mudarrisuna. Muhammadun mudarrisuna. Masya Allah. Muhammadun ma'rifah. Mudarrisuna ma'rifah. Ma'rifah. Naam. Mana yang mubtada, mana yang khabar? Muhammadun mubtada. Muhammadun mubtada, mudarrisuna khabar. Ostos mastis. Pasti mubtada di depan. Sama-sama ma'rifah. Dan sengaja ostos mastis biar ingat ya. Yang aneh bisa diingat. Kemudian, kalau dibalik misalkan. Mudarrisuna Muhammadun. Boleh nggak dibalik? Harusnya nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Hah? Gimana Bu Uti? Bu Uti biasanya nih mikirnya di luar nalar nih. Di luar nalar dan di luar nurul. Outlier. Gimana Bu Uti? Boleh nggak bilang mudarrisuna Muhammadun? Kalau saya bilang sih boleh. Boleh aja ya. Iya. Dia udah ketebak nih. Kenapa boleh Bu Uti? Uruku. Kalau saya sih feeling saya boleh. Feelingnya Masya Allah. Enak dengar ya? Pembahasan Iya, sudah sebenarnya masuk akal sih. masuk dari sunnah. Masuk kan? Masuk nggak? Masuk kan? Tapi di mudarrisuna Muhammadun. Mana mubtada, mana khabar? Ayo, ini yang barusan nih. Dari sunnah bisa jadi mubtada. Hanya ma'rifah. Mudarrisuna ma'rifah. Muhammadun Bisa khabar. ma'rifah. Iya benar. Tetap mudarrisuna sebagai mubtada. Mubtada'nya yang di depan ustos mastis. Ya. Dua-duanya ma'rifah. Ya udah mudarrisuna ma'rifah, mudarrisuna mubtada, Muhammadun khobar. Kalau kita bilang Muhammadun mudarrisuna, berarti mubtada'nya Muhammadun mudarrisuna khobar. Jadi tidak ada maju mundur mubtada khobar. Enggak, tetap mubtada'nya di depan, khobarnya di belakang. Jadi wajib yang di depan dia disebut mubtada, wajib yang di belakang disebut khobar. Jelas di sini. Kalau itu berarti kalau kedudukannya kuat, dua-duanya ma'rifah. Kalau dua-duanya ma'rifah, sahih. Kalau dua-duanya ma'rifah. Menantang ya. Seru ya. Semoga aja nggak lupa. Nah, insya Allah. Lanjut, yang ketiga. Lanjut, Ustaz. Idza kana al-khabaru jumlatan fi'liyah, seandainya khabarnya jumlah fi'liyah. Gimana nih? Coba jelasin. Ada yang bisa jelasin nggak?
Kenapa kalau khabar jumlah fi'liyah mubtada'nya harus di depan? Ini kan lebih cuma. Coba di otak-atik coba. Kenapa kalau khabar jumlah fi'liyah mubtada harus di depan? Kalau di belakang jadi bukan mubtada lagi namanya. Si isim Hah? di belakang jadi kalau di Aywa. belakang isimnya jadi jumlah jadi Jumlah jumlah ismiyah. Jadi jumlah fi'liyah. Ahsan. Mumtaz. Mia. Mia itu 100 dari 100. Mi'ah min mi'ah. Kita orang sini bilangnya mia. Nah, mia min mia. 100 dari 100. Karena kalau dibalik, ini nggak jadi jumlah ismiyah lagi dong Pak Ustadz. Ini bukan mubtada dan khabar lagi. Langsung aja. Yaktubu talibu, yaktubu fi'il, talibu fa'il. Jumlah fi'liyah. Jadi kalau pengen khabarnya jumlah fi'liyah, berarti isimnya harus di depan. Jadi dia mubtada. Kemudian yaktubu di sini jadi khabar jumlah fi'liyah. Kalau mau khabarnya jumlah fi'liyah. Harus di depan si isimnya. Jelas ya kalau ini ya? Insya Allah Ustaz. Nah, baik. Kelompok yang wajib dimajukan mubtada. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Terakhir nih. Lanjut Ustaz. Terakhir, oke. Sekarang kapan khabar wajib di depan? Kita udah nyebut beberapa tadi ya. Yang pertama khabar wajib di depan seandainya khabarnya ismul istifham. Oh, ismul istifham lagi nih. Berarti ismul istifham bisa mubtada, bisa khabar. Bisa. Tetapi mau dia mubtada, mau dia khabar wajib di depan. Kebetulan di sini ismul istifhamnya khabar. Berarti di sini khabarnya wajib di depan. Kembali lagi triknya. Bagaimana kita menentukan ini ismul istifham mubtada atau khabar? Dilihat dari jawabannya. Lihat Mas muka. Jawabannya apa? Ismi Fifi. Ismi Fifik. Ismi Maya. Ismi Uti. Ismi Romeo. Hah? Ismi Romeo. Itu mana mubtada, mana khabarnya? Ismi mubtada. Ismi mubtada. Romeo khabar. Iya. Berarti ismi di sana mubtada, berarti di sini ismuka juga mubtada. Cuman dibelakangin. Gitu ya. Berarti khabarnya mana? Khabarnya berarti ismul istifham. Oh, khabar ismul istifham, ya udah berarti wajib di depan. Jelas? Waktu ya. Kaifa haluka? Afwan Ustaz, bentar. Silakan. Tadi si maknya tuh jadi khobar apa mubtada? Kok jadi blend? Khobar. Oh, si ismus mas mukanya itu karena tadi dijawabnya dia jadi mubtada ya. Isminya karena di depan. Pas ngejawab isminya di depan. Ismi Michael. Ismi mubtada Michael. Khabar. Berarti ismuka yang ngambil posisinya ismi tadi di depan berarti dia mubtada. Nah, berarti maknya ya khabar. Dia si Michaelnya itu kan. Datang belakangan di jawabannya. Nah. Kelas. Kaifa haluka? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bikhairin walhamdulillah. Iya kan? Tapi itu bukan jawaban lengkap. Jawaban lengkapnya hali bi khair. Kaifa haluka? Hali bi khair. Nah, hali bi khair mana mubtada mana khabar? Hali mubtada. Khair khabar. Berarti dalam pertanyaan kaifa haluka? Ya, berarti hali bi khair. Hali tadi mubtada, berarti haluka juga
Mubtada. Haluka juga mubtada, bi khairnya menjadi khobar. Berarti kalau haluka mubtada, berarti kaifa khobar. Ya, kebetulan khobar ismul istifham ini berarti wajib di depan. Jadi jangan bingung. Misalkan tulislah kalimat ismul istifhamnya jadi mubtada. Udah kepikiran tuh gimana bentuk pertanyaannya. Tulislah contoh ismul istifham jadi khobar. Itu juga udah kepikiran. Ya, jadi ismul istifham kata yang sama. Ma, kaifa itu bisa jadi atau ma ya, ma itu bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Ya, tinggal dilihat bentuk kalimatnya. Nah, nanti ada latihan di akhir insyaallah. Kemudian yang terakhir, khabar juga wajib di depan seandainya apa? Khabarnya syibhul jumlah. Namanya syibhul jumlah nggak mungkin mubtada, pasti khabar. Cuman kebetulan ini mubtadanya nakirah. Maka wajib hukumnya si nakirah tadi datangnya belakangan, ya walaupun dia mubtada. Jadi wajib syibhul jumlahnya yang duluan. Wajib fil baiti dhaifun. Enggak boleh dhaifun fil baiti. Nah, bikin kalimat serupa coba. Alal maktabi qalamun. Qalamun mubtada diakhirkan. Alal maktabi harus di awal. Kalimat yang lain? Contoh yang lain? Bifasli Muhammadun. Muhammadun ma'rifah mana kirah berarti? Ma'rifah. Boleh dibalik dong berarti. Muhammadun fil fasli boleh. Fil fasli tulabun gitu kali. Aywa, fil fasli talibun, fil fasli tulabun. Itu wajib fil fasli duluan. Jelas ya? Ibu Maya mau kasih contoh? Zoom lagi. Fil gurfati. Aywa, fil ghurfati. Fil gurfati. Fil gurfati. Apa Ustaz? Seorang. Harus nakirah ya? Hah? Harus nakirah ya? Harus nakirah. Fil gurfati. Dari sumbu. Sekali lagi fil gurfati dapat mangkok cantik nih. Fil gurfati akhun. Akhun ahsan. Masya Allah. Mumtaz. Fil ghurfati akhun. Nah, jadi fil ghurfati di sana khabar. Ya, khabar syibhul jumlah yang wajib didahulukan. Nah, silakan sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Baik, mungkin biar nggak terlalu banyak maklumatnya, sebagai kaidah kita fokus di situ dulu ya. Takdim dan takhir, mana yang didahulukan. Kemudian fokus kepada pembahasan kita tadi, silahkan. Sekarang umat buka tamrin pertama. Halaman yang ini halaman berapa? 212. 212. 212. Dibuka 212, silakan. Tamrin 1 dan tamrin 2 kerjakan sebagai PR. Boleh bekerja sama. Boleh diskusi. Yang penting jawabannya jangan sama. Boleh diskusi, ummahat mau janjian pakai Zoom, pakai WA, pakai mau ketemuan di mana aja boleh. Yang penting jawabannya nggak boleh sama. Ini ngapain Ustadz? Apa? Disuruh ngapain ini Ustadz? Disuruh ngapain? Iya. Yang pertama, tamrin yang pertama, di sini ada beberapa isim. Ada Ahmad wa aku, Muslimun, Sayyarah. Ini isim semua kan. Isim-isim di bawah ini jadikan mubtada. Jadikan
mubtada. Tapi ingat, hati-hati, mubtada belum tentu di depan. Ya, ini nggak boleh ada yang diubah, nggak boleh yang nggak ada al, yang ada al tetap begini. Tapi mubtada. Terserah mau kayak gimana bentuknya. Bisa mubtada di depan, boleh mubtada di belakang. Yang kedua, di sini ada isim lagi. Maftuhatan, mughlaqatan, jamilatun, najihun, mutahajjibat. Mutahajjibat itu berkerudung, berhijab. Jama muannas. Ini dijadikan khobar. Dijadikan khobar. Saran saya, langsung dikerjakan sekarang, mumpung masih hangat. Sepekan lagi lupa lagi, lenyap lagi. Mau nanti lagi, Aduh. terserah. Yang penting ini dijadikan tugas, pekan depan kita akan bahas. Gitu ya. Jelas perintahnya insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Silakan kalau Ummahat mau ngerjakan sekarang, kerjasama, saya akan tinggalkan ruang Zoom-nya. Tapi kalau mau nanti lagi, nggak apa-apa, kita tutup berarti ruang Zoom-nya. Tutup aja Ustaz, mau Aja, Ustaz. maghrib Iya, Ustaz. biar nafas dulu ya. Udah mau maghrib juga sepertinya di Indonesia. Jadi silakan ini antar Ummahat. Boleh juga kontak nanti sama Ibu Lailan dan yang lain yang belum bisa hadir ya. Semoga nanti bisa menyusul insyaallah ta'ala. Inti dari pembahasan kita berarti fokus dulu sama yang tadi ya. Jangan kemana-mana. Baik, silakan di akhir ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, ada yang mau protes, ada yang mau demo. Enggak Ustaz, ini masih Alas. loadingnya parah ya Ustaz. Baik, semoga nanti bisa disimak lagi ya. Dan soal rekaman akan di-share, semoga tidak ada masalah. Amin. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wal jami' wal jami'.